Halo semua, perkenalkan nama saya Rohana Oktavia Purba. Saya dari kelas 10 MIPA 1 ingin menjelaskan tentang laporan hasil praktikum. Tentunya di lingkungan sekitar kita menemukan berbagai jenis makhluk hidup, yaitu kucing, burung, ayam, bebek, dan masih banyak lagi yang kita temui. Dan berbagai jenis pepohonan, yaitu pohon jambu, pohon rambutan, pohon mangga, dan lain-lain. Masing-masing makhluk hidup ini memiliki ciri khas tersendiri, sehingga terbentuklah keanekaragaman, atau yang disebut dengan keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Apa itu keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati adalah variasi pada organisme yang dimiliki oleh makhluk hidup. Keanekaragaman hayati memiliki 3 tingkatan, yaitu tingkatan gen, tingkatan spesies, dan tingkatan ekosistem. Yang pertama ialah keanekaragaman gen. Keanekaragaman gen adalah variasi atau perbedaan yang terjadi dalam suatu jenis atau spesies makhluk hidup. Misalnya varietas mangga, yaitu yang bervariasi, ada mangga golek, mangga Aceh, mangga alpukat, dan masih banyak lagi. Ialah warna rambut. Warna rambut pada kucing yang memiliki warna belang, putih, hitam. Itu disebabkan karena adanya keanekaragaman gen. Keanekaragaman gen dikendalikan oleh gen di dalam kromosom yang dimiliki oleh organisme. Dan kromosom tersebut diperoleh dari kedua induknya atau disebut dengan perwarisan sifat. Yang kedua ialah keanekaragaman spesies. Keanekaragaman spesies adalah perbedaan dalam suatu komunitas atau kelompok dalam berbagai spesies yang hidup di tempat. Misalnya harimau, singa, jaguar, dan macan tutul. Mereka adalah satu keanekaragaman spesies yang memiliki ciri fisik yang mirip. Yang ketiga adalah keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem adalah penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Dan keanekaragaman ini terjadi hubungan yang saling mempengaruhi antara satu spesies dengan spesies lain dan antara spesies dengan lingkungannya. Tentunya jika kita mendengar kata ekosistem, terdapat 2 komponen, yaitu ada komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik adalah segala bentuk makhluk yang hidup, misalnya saja manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan abiotik adalah segala bentuk makhluk yang tidak hidup, misalnya sungai, kapasitas suhu, intensitas cahaya, tanah, dan lain-lain. Terdapat beberapa ekosistem, yaitu danau, terumbu karang, padang rumput, sungai, hutan, rawa. Evolusi adalah perubahan yang terjadi dalam waktu lama yang berbeda dari asalnya, sehingga akan membentuk spesies baru. Sedangkan adaptasi adalah penyesuaian diri terhadap lingkungan yang berbeda, dan akan menghasilkan makhluk hidup yang berbeda pula. Keanekaragaman ini dapat terjadi karena dipengaruhi oleh faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor genetik atau keturunan yang artinya ialah sifat dari makhluk itu sendiri atau yang diperoleh dari induknya. Sedangkan faktor lingkungan adalah faktor dari luar makhluk hidup, baik dari lingkungan fisik, kimia, maupun biotik. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.